Sebelum keluar, si pelayan ingin memberikan kompensasi kepada mereka, namun hal itu ditolak oleh Jian. Terima kasih, tapi aku sedang sibuk. Pergi sekarang, cepat. Dasar bodoh, aku tidak tertarik dengan stik yang terbuat dari sapi mutan. Sementara itu, Jian yang di dapur sedang memasak. Dia mengeluarkan sekantung beras dari ruang penyimpanannya. Jian pun berkata, apa yang ingin kau katakan, seperti bagaimana bisa karung beras itu keluar dari udara? Sambil mengejek Sun. Apa gunanya? Toh kau tidak akan memberitahuku kan? Aku lapar, aku mau 3 mangkok dari itu. Oke, oke. Jian pun segera memasak dan wala, makan malam pun siap. Duduk dan makan malam sudah siap. Ini dan ini. Mereka ini apa? Ini kari ayam, tahu mapo, rebung dengan babi iris. Sebenarnya hanya makanan sama dari kalengan, hanya saja ini versi dimasaknya. Lalu Sun pun tanpa ragu-ragu langsung memakannya. Ini sangat enak, ini enak, aku akan makan ini juga, aku akan ini juga. Jadi seluruh roti, pot nasi, dan semua yang ada di meja telah dihabiskan oleh Sun hanya dalam beberapa saat. Sebenarnya seberapa banyak perut wanita ini. Dan masalahnya adalah aku bahkan tidak merasa kenyang. Sepertinya injeksi sungguh kuat. Sejak diinjeksi aku tidak pernah merasa kenyang dan aku terus merasa lapar, dan alasan nafsu makan yang besar bukannya karena penggila makanan. Sambil menatap Sun, apa yang kau lihat? Itu benar-benar rakus. Aku ketakutan, kata Sun. Ya, takut kau menghabisiku. Aku sungguh tidak mampu memberiku makan. Aku akan makan sedikit lain kali, hanya 1 mangkok, kata Sun. Aku cuma bercanda, jangan, tidak usah memikirkannya. Sementara itu, untung aku bicara pintar, kalau tidak aku pasti sudah dihajar olehnya. Sekarang kau sudah diperkuat dengan injeksi, aku akan santai terhadapmu. Lain kali aku akan menendang pantatmu, kata Sun. Aku akan bersih-bersih sedikit, kembalilah ke kasur dulu dan kita akan membahas rencana tempur kita nanti. Oke? Sementara itu, Sun mengeluarkan pulpen yang berisi peta bangunan bank komersial Kingpo di berlokasi di distrik makmur. Keduanya kepadatan zombie tingkat tinggi dan radiasinya juga sangat tinggi. Juga tempat itu dihantui oleh spesies yang berbahaya. Apakah kau bahkan bisa mendengarkan? Iya, boleh aku bertanya, kata Jian. Apa ini? Sebuah komputer hologram. Meskipun ini tidak dapat diandalkan seperti komputer pergelangan tangan, kinerjanya jauh lebih unggul, kata Sun. Ayo, pasti ada batas untuk pengetahuanmu, bukan? Karena Jian yang merasa tidak tahu apa-apa. Baik, apa itu spesies berbahaya seperti gunung daging yang berburu kita temui tadi pagi, atau seperti sesuatu yang seperti ini? Sun pun mengeluarkan sebuah gambar seperti sapi monster. Kacakar kematian, indeksi Kasta 40-50, cepat dan lincah. Indera penciuman juga tajam. Seluruh tubuh pelindung armornya sangat hebat dan kinetis. Peluru normal tidak dapat memusnahkannya. Hal terbaik untuk dilakukan ketika bertemu dengan satu ini adalah lari. Melawannya tidak akan berhasil. Makhluk ini berkeliaran di sekitar bangunan bank komersial, kata Sun. Jadi, dari mana kau mendapatkan semua informasi ini? Apa ini semua bisa diandalkan? Kota Luiding, mereka punya data dan paling lengkap di sana. Tampaknya kita telah diunduh dari satu satelit. Jika kita bisa menemukannya, maka kita bisa melakukan apapun yang kita mau selama kita punya permata untuk mengunduhnya. Apa sebenarnya kota Luiding ini? Aku sudah sering mendengarnya dan membicarakannya. Bohai dan kepala induk jadi bosku. Waktunya sekarang untuk memutuskan apa yang rencana kita, apa yang akan kita lakukan sekarang, kata Sun. Aku bisa merobek sistem mesin di depanmu. Bercanda. Aku tidak punya skill seperti itu. Ada beberapa ahli di luar sana, karena tidak baik dan sangat juga tidak baik. Kita harus memilihnya dengan tepat. Jika kau ingin ahli dari komputer, ini daerah kumuh dari jalan 6. Semua orang di sini tanpa skill bertarung. Semuanya tinggal di sini. Baiklah kalau begitu. Aku sudah putuskan. Kita akan mencari beberapa ahli. Apa maksudmu? Untuk melaksanakan rencana nomor 2 sekarang. Ayo kita pikirkan. Jika kita kehilangan sesuatu, kau tidak khawatir tentang bayaran akses. Meskipun mereka tidak aktif di sini, kita telah membunuh salah satu dari mereka. Lalu Jian pun berbisik sesuatu kepada Sun. Oh, begitu ya. Tidak buruk, bahkan lebih padas dariku. Kupikir kau sangat kejam, kata Sun. Pergi cari orangmu besok. Kalau begitu, aku tidak akan
memasuki daerah kumuh. Bayar saja 1 kristal di sana dan kau akan sampai puas. Mengerti? Aku sudah mengalahkan banyak orang. Tentara bayaran menyedihkan bahkan tanpa bagiku. Bukan fakta atau hoax mengkhawatirkanku. Tidak seorang pun bisa menghentikanku pergi, kata Sun. Aku bertaruh jika ingin pergi seorang pun bisa menghentikanku juga. Sementara itu keesokan harinya sambil berdandan ala mafia, Jian pun pergi ke kota 6. Narasi itu tepat rupanya begitu. Hei Bos Chiang, ada apa? Apakah kesukaan Anda? Sambil melihat-lihat, Jian pun ditawari sesuatu. Apa aku butuhkan adalah ahli komputer. Apa kau bisa memberiku, wakil presiden? Baiklah. Tunggu sebentar, sepertinya bos di perusahaan makanan kaleng punya sesuatu yang tinggi di tempat ini. Aku akan kembali dan bawamu sesuatu yang juga penyelamatanku dari masalah menghapus tanggal pembuatan dengan ampas setiap kali. Sambil melihat katalog, Jian pun ditawari beberapa orang yang ahli komputer seperti memproduksi peluru dan tidak butuh teknologi canggih. Ahli teknisi tidak terlalu dijual di sini. Saya minta maaf, Bos Jiang, apakah kamu tidak puas? Kenapa yang kau pilih semuanya penjahat, Anissa? Semuanya mukanya penjahat. Semua orang di sini kumuh, tidak pernah mendapatkan tunjangan hidup secara teknik. Semua mereka adalah penjahat. Walaupun begitu, mereka sangat ahli dalam komputer. Bagaimanapun jalan entam ini tempat yang tidak manusiawi. Jadi mereka diizinkan untuk dijual adalah individu tidak berharga yang mampu bekerja atau penjahat pelaksana yang dalam pelelangan. Dan Anda tidak perlu khawatir, Bos Jiang, yang terjual akan terpasang oleh sebuah kalung elektronik. Jika mereka berkhianat atau menyakiti Anda, maka kalung itu akan dar. Hahaha. Namun tiba-tiba saja, hei bergerak, jangan berhenti, jangan bergerak, cepat kembali ke sini. Seseorang menerobos dan rupanya dia langsung memeluk Jian. Hei, apa yang terjadi? Maaf Bos Jiang, ini hanya pengungsi yang lepas kendali. Aku minta maaf karena telah menguping. Aku mengerti komputer. Aku mohon tolong beli aku, kata seseorang di sana. Rupanya itu adalah anak kecil yang memohon untuk dibeli dengan alasan karena dia telah mengerti beberapa hal tentang komputer. Bos Jiang, Anda tidak apa-apa? Kata, apa yang akan terjadi padanya? Mengirim ke camp tenaga kerja. Anak si muda itu perlu bekerja? Dia tidaklah muda, biasanya hanya mereka yang berumur 16 tahun yang akan dipekerjakan. Ngomong-ngomong Bos Jiang, mungkin Anda mau memilih. Baiklah, aku ambil gadis itu saja. Apa maksudmu? Dengan tubuh kecilnya, kerja intensnya pasti akan membunuhnya dalam beberapa hari. Sambil kasihan, Jiang pun ingin membeli gadis itu. Aku punya jalan untuk mendapatkanmu lebih. Aku lihat cukup banyak bicara. Baik, saya minta maaf Bos Jiang, aku akan berhenti bicara. Aku akan menyiapkan barangmu. Lupakan, biar kali ini sampai beberapa lama prosesnya selesai. Sekitar 1 hari saya akan mengantarkan dia ke alamat Anda. 2 kristal dan akan kutunggu di sini Bos Jiang. Ada yang namanya prosedur 3 dan itu hanya tip. Baiklah, kalau begitu segera selesaikan. Cepat, aku tidak punya banyak waktu. Baiklah, aku akan melaksanakannya seperti di atas angin dengan cepat. Sial, aku hampir terlalu memanas untuk memancingnya. Bos Jiang, gadismu sudah di sini. Semuanya sudah sesuai prosedur, tanda tangani dan kau bisa mendapatkan gadis ini. Lalu Jian pun menandatangani kontraknya. Baiklah, sekarang dia adalah milikmu Bos Jiang. Aku akan pergi. Jika tidak ada hal lain yang Anda butuhkan, suatu kehormatan bisa melayani Anda, menunggu untuk melayani Anda di masa depan. Lalu si bosnya pun lah pergi. Siapa namamu gadis kecil? Kata Jian. Namaku Yao Jayu. Kau mengerti tentang komputer? Sambil berteriak, ya aku mengerti. Area komputer aku mendapatkan tingkat B dari sistem pendidikan virtual. Tidak peduli pemrosesan atau meretas, aku bisa melakukan cukup baik. Kenapa aku masih sangat miskin kalau begitu? Ada banyak orang di daerah kumuh yang melakukannya juga. Jadi kemampuanku ini bisa dibilang biasa-biasa saja. Meskipun kemampuanku bukan yang terbaik, tapi dengan potensiku, aku tidak menderita kerugian. Baik, aku mengerti sekarang. Ambil ini. Jian pun memberikan jubahnya kepada anak itu. Pakai baju ini. Ayo kita pergi, kita masih punya hal lain untuk dilakukan. Baik. Jayu akan mengenalkanmu pada kakakmu sebentar lagi. Oke.
Jiayo, aku akan mengenalkanmu pada mereka, oke? Baiklah, sambil berjalan mereka pun pulang. Kau punya fetish untuk ini? Kau berpikir berlebihan, dia adalah hal komputer yang kau temukan. Apa dia aman, kata Sun. Dia seharusnya tidak ada hubungan dengan tentara bayaran. Setidaknya itu yang kupikirkan. Lalu dia pun diinterogasi oleh Sun. Hei bocah, apa kau kenal Zhou Goping? Siapa itu Zhou Goping? Bagus, aku akan memeriksa. Kuharap kau tidak keberatan. Lalu tanpa sadar dia pun merobek bajunya. Memeriksa tubuhnya membuktikan dia aman. Oke, baik, aku bilang kenapa wajahmu merah seperti bocah perjaka? Apakah karena kau belum pernah mengajarimu dengan baik? Kau ingin mencobanya? Tidak ada alat transmisi atau senjata di dalam tubuhmu. Biar kulihat apa kau sungguh wanita. Kita sama sekali tidak miskin. Baiklah, kita bayar di muka. Ambil ini baru saja dipakai. Cepat pakai ini. Dia pun diberi baju baru. Baik, katakan kenapa kau masih sangat malu dan sekarang budak wanitamu bisa dianggap barang pribadimu. Kau tahu, meski kau melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan menolakmu loh, kata Sun. Apa kau tidak akan cemburu? Aku hanya akan memerasmu sampai kering, kata Sun. Baik, bercandanya cukup sampai di sini, kata Jian. Nama kau adalah Jian. Mulai sekarang aku adalah bosmu dan kau adalah salah satu dari kami, oke? Baik, Master. Silahkan perintah saya. Kau tidak perlu memanggilku Master, panggil aku saja Jian. Atau Jian. Aku merasa kalung elektrik ini akan memberikan kesulitan untukmu bekerja. Biar aku lepaskan darimu. Namun saat akan dilepaskan, si Yao pun refleks dengan aku tidak mau. Dia mundur ke belakang. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan sekarang? Hanya saja aku tidak benci Master yang baik. Yao sudah sangat dianugerahi. Aku berharap kau tidak akan membuangku. Aku tidak mengatakan apapun tentang membuang. Tidak mengambil alat pencegah sama sekali. Itu adalah hal menghilangkan kepercayaan, kau tahu. Menodongkan senjata pada kawan dan saudara untuk satu ketertarikan sendiri, mengkhianati pasangan dan anak itu bertahan hidup terjadi di tempat ini. Jika kau melepas kalung elektriknya, gadis ini akan merasa bahwa kau mulai waspada terhadapnya, oke? Benar juga, itu alami, kata Jian sambil berpikir. Sepertinya aku masih menggunakan cara berpikirku yang lama di dunia yang gila ini. Yao, aku mengerti kau menggunakan kalung ini. Dia bisa membuatmu merasa lebih aman dan cukup. Selama aku lembut hati dan patuh, aku tidak akan kubuang. Yao tidak punya ambisi lain. Aku hanya bisa berharap untuk hidup, kata Yao. Tentu saja ini lebih baik dan akan bisa lebih dianugerahi. Percaya padaku, kita akan dianugerahi masa depan. Ini sudah larut. Ayo kita mandi sebentar, Yao. Sementara itu dia diajak mandi oleh si Sun. Mungkin keberanian adalah nilai yang tidak biasa di dunia ini. Tapi jika kalian bisa keluar dari lingkungan berbahaya ini kapan saja ke dunia yang damai, apa kau masih akan takut terhadap kejadian di dunia ini? Lalu mereka pun mandi. Yao, ada apa? Kau tidak perlu gugup. Aku memperlakukan orangku sendiri dengan baik. Bisakah kau memanggil aku Yao seterusnya? Baiklah, bicara soal itu, kulitmu sangat halus setelah dibersihkan. Karena kapsul tidur model ini mempunyai fungsi meningkatkan kondisi tubuh. Kapsul tidur ya, sungguh mainan yang luar biasa. Oh ya, kau harusnya lebih tua dariku kan, kata si Sun. Tidak, bukan itu masalahnya. Aku masuk kapsul tidur itu ketika usiaku 12 tahun. Kemungkinan aku menghabiskan 20 tahun di dalamnya. Namun karena efek dari injeksi penekanan usia tubuh asliku hanya bertambah 2 tahun. Bersama dengan hariku di jalan 6 selama 2 tahun, dokter bilang bahwa tubuhku masih 16 tahun. Usia mentalku hanya 14. Jadi secara teknik aku masih 14 tahun. Aku tidak terlalu mengerti tentang itu. Jika 10 plus 20 bukankah sama dengan 32? Salah dong, 30 harusnya. Aku tidak setua itu, kata Yao. Sambil mengangkat, mereka pun dijebur ke kamar mandi. Ayo kita nyebur sekarang, kata si Sun. Oke. Lalu setelah mandi, makan malam pun siap. Hei, ini adalah makan malam, semuanya sudah siap. Cemburu kan? Itu alami. Sambil mengejek. Tidak, aku sangka mereka akan sangat cepat akrab seperti itu. Yao, ayo cepat ke sini. Baiklah. Hei, pakai dulu bajumu sebelum minum.
Wah, enak sekali. Yao, cepat kesini dan kita makan bersama. Tunggu sebentar, biarkan aku pakai baju dulu, kata Yao. Yao pun tercengang melihat banyaknya makanan yang ada di sana. Apa aku sedang bermimpi? Yao, kenapa? Oh, Yao pun mencubit dirinya sendiri sakit. Ini bukan mimpi. Yao, jika kau tidak kesini, semuanya akan habis loh. Lezat. Apa ada bagianku juga? Tentu saja ada. Kita harus makan bersama. Kau harusnya makan lebih lambat. Tidak akan ada yang mengambilnya. Sambil berteriak pada Sun, bukan urusanmu. Makan saja makananmu. Mereka pun makan sambil terdiam. Yao menangis dengan haru, sambil kesenangan. Apa arti kebahagiaan? Setiap orang di sini punya definisi yang berbeda untuk itu. Tetapi pada momen dan tempat ini, bagi Yao mungkin ini adalah arti dari kebahagiaan. Sementara itu, keesokan harinya, mereka tiba di suatu tempat dan terdengar suara dar. Ada sebuah ledakan. Ternyata itu adalah Cian yang menggendong Yao. Mereka sedang melarikan diri dari sesuatu. Tembak. Dar. Sial, domba gemuk lari. Tim 2 kejar. Baik, ini tim 2. Kami sedang bergerak. Cepat. Bagaimana mereka bisa bertiga mengetahuinya? Mustahil. Aku sudah berkemah sejak kemarin dari sini. Apaan? Yang semua yang kalian lakukan di sini, cepat kejar atau bos akan marah. Baik. Yao, apa masih belum sampai? Segera, kita akan sebentar lagi sampai. Lalu dia pun menendang sesuatu. Itu dia. Ini blok bangunannya. Cepat masuk. Ini dia, luar biasa. Sun masih hebat. Aku tidak perlu meragukannya. Meskipun ini sedikit tertekan, semuanya masih berjalan sesuai rencana sebelumnya. Jadi kapasitas perangkat keras 1000, performa profesor sangat tinggi. Pemakaiannya, bos, Anda punya mata yang bagus. Rupanya mereka membeli denah dari suatu gedung dan beberapa alat untuk digunakan. Komputer hologram, IP, beberapa suku cadang. Bantu aku menghitungnya. Apa bisa aku bayar dengan unit kristal? Baiklah, semuanya total 20 energi kristal. Pembayaran sebelah sini. Ayo kita pergi. Master membelikan banyak perlengkapan untuk Yao. Sungguh bahagia sambil diawasi. Apa aku sudah ditargetkan? Sepertinya obat penguat tidak hanya meningkatkan nafsu makanku. Abaikan saja. Ikuti rencananya, kata Sun. Tunggu sebentar. Saat mereka di jalan, Sun pun berkata seperti itu. Di sini sangat sunyi, ada yang aneh. Apa maksudnya? Sepertinya kita tidak bisa sampai tujuan dengan aman. Ada seseorang yang mengawasi kita. Cian, pegang erat Yao. Baiklah. Dengan aba-abaku kita akan menerobos bersamaan. 3, 2, 1. Dar, ayo kita pergi. Master, sepertinya bahkan modifikasi menggendong orang masih berat. Bersiap-siap berhadapan. Apakah kau masih bisa bertarung, Jian? Tidak masalah. Ngomong-ngomong, kita tidak akan terkubur di sini, bukan? Bukankah kau yang merancang rencana ini? Yakinlah, jika mereka mengincar uang, pasti mereka akan berhati-hati pada kita. Mereka dakang. Namaku adalah Luija. Siapa yang tahu kalau bajingan ini membiarkan kelompok lain menyadari mereka. Mereka langsung mulai berlari ke arah kita. Kita tidak peduli harus menangkapnya. Lagi pula mereka berdua seharusnya sudah diinjeksi dengan obat Ken. Obat Ken adalah sesuatu yang bahkan bos tidak mampu. Bocah ini tidak hanya membeli dirinya sendiri, dia bahkan menyuntikkan pada wanitanya. Apa guna membeli mereka? Biarkan mereka hidup. Seharusnya kita harus menangkapnya hidup atau mati dan mengambil uangnya. Kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Namun tiba-tiba saja, dar, tim 3. Apa yang baru saja terjadi? Cepat ikuti mereka. Mereka baru saja. Lalu Cian pun menembak. Cian pun menyergap mereka dengan tembakan beruntun. Rasakan ini, tidak bagus. Cepat menyebar keluar. Untuk bertempur bersiaplah. Cian sambil membabi buta menembak. Hahaha. Kalian matilah kalian semua. Dar. Sungguh sia, dia benar-benar kaya raya. Dia mempunyai banyak uang untuk membeli senjata ini. Nah, untuk itu, saat Jian akan mengamuk lagi, dia ditarik oleh seseorang. Rupanya itu adalah Sun. Bodoh. Bidik sebelum kau menembak. Bagaimana bisa orang sepertimu menembak sembarangan? Apa masalahnya? Apa aku punya banyak peluru? Aku minta maaf, aku terlalu banyak main game, jadi aku terlalu excited, kata Jian. Aku sungguh tidak bisa menahan diri ketika aku memegang senjata untuk yang pertama kalinya. Sementara itu, Yao sedang takut dan bersembunyi di belakang. Aku takut. Berhenti omong kosong, cepat serang balik. Yao sangat takut sambil menangis ketakutan. Yao pun sembunyi. Aku akan kembali tunjukkan padamu seberapa kuat sebenarnya aku. Baiklah, tembakan mereka terlalu kuat. Tidak mungkin untuk kita maju ke depan. Dari mana bala bantuan? Apa mereka masih belum datang?
Lalu seseorang pun datang menggunakan mobil. Wah, bala bantuan di sini. Syah. Lalu dia pun sambil menembakkan peluru yang lebih besar. Rasakan ini. Ini tidak bagus, ikuti rencananya. Kau mundur dulu. Baiklah Shunja, kau harus berhati-hati. Baiklah. Sambil ditembaki oleh beberapa senjata. Dar, berhenti. Pria itu sudah kabur dan kita tidak bisa melukai wanita yang tertinggal. Ayo kita turun dan pergi dari sini. Hei cantik, berhenti bersembunyi. Aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Sini kita nikmati waktu bersama-sama dan kita akan dar. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, lehernya ditembak oleh seseorang. Tembak. Mereka masih menembak. Ada apa ini? Sia, kata-kataku bahkan belum selesai dan ledakan pun terjadi. Dar. Seseorang menggunakan granat. Apa yang terjadi? Sementara itu, Sun dan Yoyo masuk ke sebuah gorong-gorong. Yoyo, masuklah dan lompat. Berhati-hati, aku akan menangkapmu. Baiklah. Yoyo pun masuk ke dalam lubang dan ditangkap oleh Chiao. Aku baik-baik saja, tenanglah, tidak akan ada masalah lagi pula. Dia adalah wanita yang mengurungku saat kejadian. Ini adalah sistem pembuangan air. Benar, ini adalah selokan. Aku menyadari tempat ini ketika melihat peta. Dengan Sun sebelumnya ada pintu masuk menuju sistem pembuangan air di bangunan ini. Karena itu aku merencanakan untuk lewat sini. Hei Jiang, tangkap aku. Lalu Sun tiba-tiba datang dari atas. Dia pun ditangkap oleh Jian dan apa kau tidak takut kepalamu terbentur sesuatu karena posisi lompatanmu itu? Kata Sun. Bukankah aku punya kau di sini sayangku? Sambil menggoda Jian. Di mana dia? Di mana dia? Bagaimana dia bisa menghilang? Sementara itu si bos masih kehilangannya dan marah-marah pada anggotanya. Dia, wanita itu terlalu lincah, dia ahli menembak. Dasar sekelompok orang tolol. Cepat menyebar dan cari mereka. Dasar kelompok. Bisakah kita berhenti bergoyang? Kita tidak bisa menggapainya. Hei, berapa beratmu sebenarnya? Mau sampai kapan kita ada dengan posisi ini? Ingat, jangan pernah menanyai umur wanita, oke? Apalagi beratnya, kata Sun. Ambil ini. Maka langkah selanjutnya adalah kau menghukum mereka. Mereka bosku. Aku akan menghukum mereka. Lupakan dunia ini. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting di sini. Jika aku tidak membunuh mereka, maka mereka yang akan membunuhku, kata Jian. Wanita itu sepertinya bersembunyi di sini. Rupanya pasukan tentara bayaran itu telah sampai. Setelah membunuh beberapa dari saudara kita, ketika kita akan menangkapmu, kau pasti akan melayani kelompok kita dengan baik. Dasar wanita jalang. Apa masalahnya, bos? Sepertinya ini tidak akan terbuka. Sepertinya ini dikunci dari dalam, kata prajurit itu. Bos, di sini juga ada sesuatu. Rupanya dia menemukan sesuatu yang berdetik pip pip pip. Mereka seharusnya bersembunyi di sini, di bawah sini. Cepat, gergaji mesin ke bawah ke sini. Jangan biarkan mereka kabur, bos. Ini penting. Sepertinya ada sesuatu. Ibuku menelponku supaya aku kembali ke rumah untuk makan malam. Rupanya dia kabur dan melarikan diri saya sesuatu. Hei, ada apa? Dia, jangan lari begitu dong. Dia tidak akan bisa mampu mencapai sesuatu yang besar. Namun tiba-tiba saja, rupanya itu adalah peledak yang ditempelkan di suatu dinding. Tolong ingat namaku semuanya. Meskipun aku akan segera mati, aku Chen Chen. Aku akan meledakkan kalian semua dan akhirnya gedung itu pun meledak. Entah bagaimana kabar mereka. Apakah mereka selamat atau mati semuanya? Apa yang kau pikirkan? Ketua dari Kop Tentara Bayaran Akses mendengar kita bahwa semua kelompok penyergapnya telah terkubur. Kau pikir dia akan muntah darah karena marah? Ya, pastinya akan seperti itu. Tebakanku adalah jika kita muncul di jalan 6, dia akan membawa orangnya untuk membunuh kita loh. Penggila kekerasan ini benar-benar gila. Sesuatu muncul dari belakang. Hei, awas, kata Yoyo sambil berteriak panik. Yoyo, tempat ini sedikit takut bukan? Biarkan aku, kakakmu ini yang akan melindungimu. Kakak akan melindungimu, oke? Berapa banyak bandit yang sudah kau bunuh tadi? Sementara itu Sun sambil menyela. Seharusnya kau paling tidak berkata, aku membunuh satu tadi. Semuanya sama saja, bagaimanapun tidak apa-apa selama kelompok ini kehilangan beberapa pertarungan. Maka pertarungannya tidak perlu harus ditinggalkan saat mereka berjalan dengan sambil mengobrol. Ayo menghemat waktu dan berjalan lebih cepat. Tentu saja departemen pemerintah masih banyak menghabiskan untuk upaya penelitian. Sementara itu, di belakang mereka ada seseorang yang menangkap tikus yang tadi ditakuti oleh Yoyo Sun. Berapa jauh lagi tempatnya?
Seharusnya sekitar dari sini adalah jalan keluar. Kenapa jantungku tiba-tiba berdetak cepat? Aku punya perasaan beberapa buruk, keluarnya cepat dari sini makin baik. Menuju arah ini, yo ikuti aku. Tetap di belakangku. Namun tiba-tiba saja ada yang menembak. Dar! Suara tembakan terdengar. Bahaya! Cepat meninggal, cepat menghindar. Sun pun mendorong Jian Chen, tidak. Dan akhirnya ternyata Sun mengorbankan dirinya untuk melindungi Jian Chen. Dadar! Beberapa kali tembakan terdengar. Jian Chen, hati-hati, mereka adalah warga yang hidup dalam saluran pembuangan air. Tanganmu berdarah, Sun. Kau terluka. Kenapa kau menyelamatkanku? Kata Jian. Mereka mengkhususkan hidup dalam gelap, sepertinya kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Aku harus lanjut dan pergi dari tempat ini. Aku akan tinggal dan mengurus mereka, kata Sun. Cepat pergi. Namun tiba-tiba saja, mereka pun mengaum. Sial, dan mereka pun ditangkap oleh Jian. Beraninya Sun, aku tidak akan meninggalkanmu, kau dengar itu? Jian pun sambil marah mencengkeram muka mereka. Tidak akan, kau dengar? Rupanya Jian telah dirasuki oleh sesuatu, atau dia dalam mode sesuatu. Bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri. Aku benar-benar tidak berguna. Sambil memegang kepala si monster itu. Kecerak. Dar. Jian pun mengambil beberapa senjata. Pria macam apa aku ini? Aku bahkan tidak bisa melindungi, dan kalian melukai wanitaku. Aku akan bunuh kalian. Tidak bagus. Jian Chen dalam bahaya jika ini berlanjut. Jian pun masih mengamuk. Memukul ke sana kemari, menendang, mencakar semuanya. Yo, kau cepat susul Jian. Kondisinya sangat berbahaya. Lalu seseorang menyelinap dan mengambil kaki Jian.